keselamatan membutuhkan kerendahan hati. Keselamatan memang dianugerahkan kepada kita manusia melalui Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan menuju Bapa. Berbahagialah kita semua yang boleh memahami keselamatan itu dan kemudian ambil bagian di dalamnya melalui iman, harapan, dan kasih kita kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Gereja Katolik dengan tegas mengajarkan kepada kita, khususnya dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 846, maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa Gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu untuk keselamatan tadi, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Katekismus Gereja Katolik ini dapat kita baca dalam terang kitab suci yang mengatakan bahwa kalau kita menyangkal Dia, maka Dia akan menyangkal kita. Lalu keselamatan tidak dapat kita alami dalam disposisi seperti itu. Tidak diselamatkan. Lalu siapa yang tidak selamat, yang tidak mau masuk ke dalamnya, meskipun benar-benar tahu atau sudah ada di dalamnya, tapi tidak tetap tinggal di dalamnya, yang tadi saya katakan pindah agama. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnama PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau senantiasa dan tetap setia, meskipun kami sering melupakan-Mu, bahkan mengabaikan-Mu. Bantulah kami meneladan kesetiaan Putra-Mu Yesus Kristus untuk tekun mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami, juga mereka yang memusuhi, yang menghina, bahkan menganiaya kami, entah dengan perkataan maupun perbuatan. Demi Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, renungan harian kita lanjutkan dengan
mendasarkan pada bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 2 ayat 8 sampai 15. Saudara terkasih, ingatlah akan ini. Yesus Kristus, keturunan Daud yang telah bangkit dari antara orang mati, itulah yang kuberitakan kepadamu. Itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pewartaan Injil inilah aku menderita, malahan dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi sabda Allah tidak terbelenggu. Karena itu, aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Sabda ini benar. Jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatlah dan pesankanlah dengan sungguh semua itu kepada mereka di hadapan Allah. Dengan demikian, mereka tidak akan bersilat kata yang sama sekali tidak berguna, tetapi malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Berusahalah agar engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang mewartakan sabda kebenaran itu dengan terus terang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kepada Timotius dalam suratnya yang kita baca pada hari ini, Santo Paulus mengingatkan betapa pentingnya kesetiaan akan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka Santo Paulus menulis, jika kita mati dengan Kristus, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Lalu Santo Paulus mengingatkan lagi dalam pesannya, ingatkanlah dan pesankanlah dengan sungguh-sungguh semua itu kepada mereka di hadapan Allah. Dengan demikian, mereka tidak akan bersilat kata yang sama sekali tidak berguna, tetapi malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, disinilah Santo Paulus menegaskan pentingnya kesetiaan, dan kesetiaan itu juga diikuti dengan ketaatan. Ketaatan membutuhkan kerendahan
hati. Ketaatan membutuhkan kerendahan hati. Ketaatan membutuhkan kerendahan hati. Ketaatan membutuhkan kerendahan hati. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam hal ini Santo Paulus mengajak kita untuk terus-menerus belajar setia. Di satu sisi, mati bersama Kristus, tetapi memberikan kehidupan, itulah kesetiaan. Dan di sisi lain, kalau kita tidak setia, Yesus tetap setia. Karena Yesus Kristus tidak bisa menyangkal pribadinya yang selalu taat dan setia, bahkan taat dan setia sampai wafat di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Maka di sini gereja mengajarkan keselamatan memang dianugerahkan kepada kita manusia melalui Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan menuju Bapa. Berbahagialah kita semua yang boleh memahami keselamatan itu dan kemudian ambil bagian di dalamnya melalui iman, harapan, dan kasih kita kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Itu yang diwartakan di dalam Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai 34. Ketika Yesus dijebak sebetulnya oleh pertanyaan-pertanyaan dari ahli-ahli Taurat, Yesus memberikan jawaban yang dahsyat. Kasih sebagai hukum yang utama. Pertama-tama kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dalam bingkai kasih itulah kita belajar untuk taat, setia, mengimani Yesus Kristus Tuhan kita. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Tadi saya mengatakan, berbahagialah kita yang boleh mengenal kebenaran akan keselamatan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan kita mewarisi ajaran gereja bahwa kalau kita memahami keselamatan itu di dalam Kristus melalui gerejanya, dan kita taat setia mengikuti ajaran itu, lalu kita objektif selamat. Namun, keselamatan juga ditentukan oleh kesetiaan kita, apakah kita menyangkal iman itu atau tidak. Meskipun kita sudah dibaptis, tetapi kemudian kita menyangkal iman akan Kristus, lalu keselamatan itu berada dalam bahaya. Kita yang memahami ajaran ini dan kemudian meninggalkan ajaran itu, meninggalkan iman itu, lalu kita masuk dalam bahaya untuk keselamatan kita. Dalam hal ini, Gereja Katolik dengan tegas mengajarkan kepada kita, khususnya dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 846, maka dari itu, andai kata ada orang yang benar-benar tahu bahwa Gereja Katolik itu didirikan oleh Allah melalui Yesus Kristus sebagai upaya yang perlu untuk keselamatan tadi, namun tidak mau masuk ke dalamnya atau tetap tinggal di dalamnya, ia tidak dapat diselamatkan. Katekismus Gereja Katolik ini dapat kita baca dalam terang kitab suci yang mengatakan bahwa kalau kita menyangkal Dia, maka Dia akan menyangkal kita. Lalu keselamatan
tidak dapat kita alami dalam disposisi seperti itu. Tidak diselamatkan. Ada dua kategori di situ, yaitu tidak mau masuk ke dalamnya ketika kita benar-benar memahami tentang gereja Katolik dalam keseluruhan dan detail-detailnya. Kita tahu, paham, benar-benar tahu, tapi tidak masuk, lalu tidak selamat. Lalu yang kedua, sudah ada di dalamnya, sudah dibaptis, tetapi tidak tetap tinggal di dalamnya, lalu tidak diselamatkan. Jadi tidak mau masuk di dalamnya atau tidak tetap tinggal di dalamnya. Orang-orang Katolik yang karena satu dan lain hal lalu pindah agama misalnya, tidak lagi masuk dalam kategori keselamatan sebagaimana diajarkan oleh gereja Katolik. Tentu saja perspektifnya adalah gereja Katolik, dan dalam hal ini gereja Katolik Roma. Lalu siapa yang tidak selamat? Yang tidak mau masuk ke dalamnya meskipun benar-benar tahu, bukan karena tidak tahu lalu tidak masuk, tetapi benar-benar tahu, paham, tapi tidak masuk. Atau sudah ada di dalamnya, tapi tidak tetap tinggal di dalamnya, yang tadi saya katakan pindah agama. Apa artinya masuk ke dalam persekutuan gereja dan kemudian beroleh keselamatan? Masuk ke dalam gereja artinya mau menerima iman akan Allah sebagai Bapa yang mengaruniakan putranya yang tunggal yang menjadi manusia untuk keselamatan kita, dan terbuka pada bimbingan Roh Kudus, lalu menerima baptisan seperti yang dikehendaki oleh Kristus sendiri dan diajarkan oleh para rasul melalui gerejanya. Masuk berarti dibaptis. Itulah yang dapat kita pahami dari Katekismus Gereja Katolik nomor 846 tadi. Tetap tinggal di dalamnya berarti tetap menjadi orang Katolik, tetap setia dalam baptisan, dalam ajaran-ajaran gereja Katolik. Tentu frasa yang mengatakan andai kata ada orang yang benar-benar tahu bagaimana harus dijelaskan, tentu itu menjadi rahasia dari yang bersangkutan dalam relasi dengan Allah sendiri. Manusia tidak berhak untuk menghakimi, menentukan, oh dia tuh benar-benar tahu, tapi nggak mau masuk, maka nggak selamat. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah bagaimana kita tetap setia. Karena jika kita menyangkal dia, dia akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia. Di sana ada kerahiman, pengampunan, kasih yang terus-menerus ditawarkan kepada kita sampai akhir. Maka tolak ukur kesetiaan itu adalah ketika kita taat dengan rendah hati menerima gereja dan ajarannya melalui sakramen baptis, menjaga sakramen baptis itu yang berlaku kekal sebagai meterai, dan mengisinya dengan hal-hal yang baik, menjaga kesetiaan pada janji baptis, pada sakramen baptis, pada kasih karunia yang menyertai baptisan itu. Itulah perbuatan-perbuatan yang mendukung untuk menjaga keselamatan sampai akhir. Itulah sebabnya dalam Katekismus Gereja Katolik juga dikatakan, apakah seorang Katolik pasti selamat?
kepastiannya jelas, sepenuhnya selamat sebagai orang-orang Katolik. Namun, keselamatan itu harus dijaga lestari, maka ia tetap selamat. Dan kalau seorang Katolik melaksanakan firman Kristus, itulah cara menjaga keselamatan itu. Itu bisa dibaca di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 837. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari sebagaimana diajarkan Santo Paulus kepada Timotius, agar kita selalu setia dan tidak menyangkal Dia, kita juga belajar untuk setia sampai akhir hidup kita dalam iman akan Yesus Kristus melalui gereja yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.